Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiarti, NPM 1911010229. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi pendukung e-learning dan kelebihan atau kekurangan e-learning. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pendukung e-learning. Dalam praktiknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu, dikenal istilah Computer Based Learning atau biasa disebut CBL, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Teknologi pembelajaran terus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Teknologi based learning pada prinsipnya terdiri dari audio information technologies seperti radio, audio, voicemail, dan telepon, dan video information technologies seperti video text dan video messaging. Sedangkan teknologi based web learning pada dasarnya adalah data information technologies seperti internet, email, dan telecollaboration. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, yang sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi yang dituliskan di atas: audio atau data, video atau data, audio atau video. Teknologi ini juga sering dipakai pada pendidikan jarak jauh. Dimaksudkan agar komunikasi antara murid dan guru bisa terjadi dengan keunggulan teknologi ini. Di antara banyak fasilitas internet, menurut Onwe Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu email, mailing list, newsgroup, file transfer protocol, dan www. Sedangkan Rosenberg mengkategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning. Pertama, e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secepat mungkin, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran informasi. Kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Ketiga, e-learning berfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas. Solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan. Ada beberapa alternatif paradigma pendidikan melalui internet ini, yang salah satunya adalah System.com Education System. Paradigma ini dapat mengintegrasikan beberapa sistem
seperti yang pertama, dapat mengatasi terbatasnya jumlah guru yang berkualitas, sehingga siswa tidak harus secara intensif memerlukan dukungan guru, karena peranan guru maya dan sebagian besar diambil alih oleh sistem pembelajaran tersebut. Yang kedua, dapat membuka peluang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Keunggulan paradigma ini, daya tampung siswa tak terbatas. Siswa dapat melakukan kegiatan belajar kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja. Yang ketiga, merupakan pendukung kedua paradigma di atas dalam membantu akses terhadap artikel atau jurnal elektronik yang tersedia secara bebas dan gratis dalam internet. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-learning. Petunjuk tentang manfaat penggunaan internet khususnya dalam pendidikan jarak jauh antara lain: yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderator di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai seberapa jauh bahan ajar di pelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat pelajaran tersimpan di komputer. Yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, berubahnya peran siswa yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Yang ketujuh, relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Walaupun demikian, pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik antara lain kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya falus dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek komersial. Yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran teknik pelajaran konvensional
kini juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis pada ICT. Yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Yang kedelapan, kurangnya personal dalam hal penguasaan bahasa, pemrograman komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.